Awalnya PKB sudah mau nih mengajukan nama Kiai Marzuki Mustamar. Itu mantan ketua PWNU Jawa Timur. Oh, lah kok ini ganti Pak Abdul Halim Iskandar nih. Ini jan-jane karepe piye. Sebenarnya pilkada di Jawa Timur, PKB itu punya peluang besar. Ya untuk memenangkan pilkada pada November nanti. Tapi ini semua mesti diperhitungkan matang-matang. Ada sih banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya di Jawa Timur ini, walaupun PKB itu memenangkan pemilihan legislatif di tingkat provinsi, namun saat pemilihan gubernur, calonnya tuh mesti kalah. Ya seakan-akan tuh yang maha kuasa itu ingin memperingatkan bahwa orang-orang tidak boleh serakah. Yo nek wis menang di kursi DPRD, kursi eksekutif gubernur buat yang lain. Mungkin gitu lah. Nah, calon gubernur yang diusungnya itu belum pernah memenangkan pilgub di Jawa Timur dari PKB itu sendiri. Ini contohnya ini bisa disimak ini. Tahun 2008 dan 2013 dua kali pilgub itu PKB selalu mengusung Bukovifah, hanya beda pasangannya wakilnya. 2008 itu sama Pak Mujiono, sedangkan 2013 itu sama Pak Irman Sumowirejo. Kalah terus tuh. Dua kali pertarungan gubernur di Jawa Timur. Dan kalahnya sama Pak Dekarso dan Gus Ipul. Nah, lalu pada pilkada 2023 mungkin Bukovifah ini kapok ini PKB itu kapok tuh ngusung Bukovifah ini. Ya karena menjagokan dua kali kok yang nggak menang loh. Lah karepe mau pindah itu PKB itu mau pindah jagonya itu. Maka tidak mencalonkan Bukovifah lalu mencalonkan Gus Ipul yang dulu jadi wakilnya Pak Karso itu. Mbak Karso. Malah kalah sama Bukovifah malah. Bukovifah dicalonkan partai lain tuh. Nah, 5 tahun lalu Bukovifah dipasangkan dengan Mas Emil Dardak. Itu diusung Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN dan lainnya. Nah ini kan menggambarkan ini. Modal kursi DPRD tidak jaminan untuk memenangkan sebuah kontestasi pilkada, baik di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, buat pilkada nanti, awalnya PKB sudah mau nih mengajukan nama Kiai Marzuki Mustamar. Itu mantan ketua PWNU Jawa Timur. Oh, lah kok ini ganti Pak Abdul Halim Iskandar nih. Ini jan-jane karepe piye. Nah, sementara banyak pihak menilai. Kandidat penantang petahana itu ada nama Bu Risma loh. Ini gimana bos-bos PKB ini? Ini aku ngomong loh sama bapak-bapak PKB ini. Beneran ini mau menempatkan Pak Menteri Desa sebagai kandidat. Ini posisinya Bukovifah sama Pak Emil itu tinggi sekali loh. Di Jawa Timur itu jangan main-main, nggak boleh main-main. Dan nama Pak Halim Iskandar selama menjabat jadi menteri itu hampir nggak terdengar suaranya itu. Orang enak kabarin, nengain. Kita ngerti lah. Pasti Pak Abdul Halim pengen menggerakkan pendamping desa toh, ya toh, di Jawa Timur toh. Karpe itu. Karpe itu jadi kekuatan buat mendukung dirinya di Jawa Timur. Gitu toh. Ini pandangan begawan tuh. Hitung-hitungan matematik begawan dalam politik pilkada di Jawa Timur. Tapi orang gampang, Pak. Tidak semudah itu. Meski para pendamping desa itu diasumsikan jaringan PKB, faktanya banyak pendamping desa tidak bisa diintervensi. Jumlah mereka yang banyak. Lawang tiap 4-6 desa itu ada satu pendamping loh. Orang hebat itu. Nah selama ini kita ya nggak ngerti apa sih salah satu terobosan menteri desa itu. Janjiannya apa atau program yang sangat spektakuler tuh apa? Orang enak. Ya memang menteri tidak boleh punya visi sendiri. Ya memang visinya kepala negara. Ya tapi hanya menjalankan program presiden. Tapi justru di situ letaknya.
Dia nggak mampu melihat sisi lain desa yang bisa mengaktualisasi visi misinya presiden, yang bisa dielaborasi jadi perbincangan nasional, nggak ada. Lah nek jadi sorotan, nama dia kan ikut terangkat kalau misalnya bisa mengkolaborasi visi misi presiden dan menjadi perbincangan nasional. Nah, pada pemilu kemarin itu dia jadi caleg juga. Menteri jadi caleg. Lalu terpilih jadi wakil rakyat, artinya besok Agustus dia akan mundur dari jabatan menteri dan jadi anggota DPR. Nah, sebelum jadi menteri, ini kakaknya ketua umum PKB ini, kakaknya Caimin ini memang langganan jadi wakil rakyat toh. Jadi anggota DPR tuh bola bali tuh. Tapi itu semua tidak menjamin pemilihnya sudah terbentuk. Kan dia terpilih hanya di dapilnya saja. Di luar dapil belum tentu mengenalnya. Beda sama Kiai Marzuki Mustamar yang pernah menduduki ketua pengurus wilayah NU. Otomatis mengenal semua orang-orang NU struktural di Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur mengenal itu. Siapa Kiai Marzuki Mustamar? Dia memiliki jaringan yang tersebar di 29 kabupaten, 9 kota di sana. Sudah pasti pula tidak semua orang NU itu memilih PKB, sehingga sebarannya merata di berbagai partai. Nah, Om Begawan ini malah menaruh pertanyaan besar nih. Pertanyaan Om Begawan ini, apa peh yang mau diusung itu Bu Risma? Ini kira-kira menurut prediksi Om Begawan. Karena yang diusung itu Bu Risma, maka Pak Halim yang disodorkan apa seperti itu. Biar posisi Bu Risma sendiri jadi nggak kuat. Ya ini politik. Ini pertanyaan kritis dari Om Begawan. Lah nek meh dianggap negatif, ya orang bebas menyimpulkan, silahkan. Mestinya itu menempatkan orang-orang untuk ditarungkan di kontestasi. Kan berharap menang. Bukan malah kalah. Nah ini kan repot ini. Memasangkan ben kalah ini. Ini menurut pandangan Om Begawan. Lah bila dikalkulasi, kalau nggak kuat, ya pilih yang realistis lah. Sikap ini terlihat loh dari PDIP untuk Pilkada Jakarta. Nah, Mbak Puan kan berusaha menerima. Di sana suara Pak Anies memang agak bagus. Sehingga dimungkinkan PDI memilih bergabung. Tidak memaksakan diri punya calon sendiri. Ini realistis. Nah, di simulasi model punya pasangan siapapun, elektabilitas Pak Anies selalu mendapatkan persentase di atas 45%. Sangat powerful kalau di DKI itu. Sehingga parpol lain mesti mikir berkali-kali buat ngusung kandidat. Demikian pula di Jawa Timur sama. Dalam sebuah survei elektabilitas, pasangan Bukoviva sama Mas Emil Dardak itu mendapatkan 54%. Ini persentase yang gede tuh. Persentasenya cukup besar. Lah, memasangkan Pak Halim itu ya egois namanya. Masangnya malah kalah, malah ngentek-entek waktu duit, tenaga, doa dan sebagainya. Nah, PDIP mestinya bersikap rasional. Cara pasangan lain saja lah, cari pasangan lain lah, jangan memaksakan diri. Atau yang ngajak Kiai Marzuki, walaupun nggak didukung PKB nih, kan masih ada partai lain yang dipakai buat menggenapi syarat dukungan. Ya, ini dengan modal 21 kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur, PDIP bisa mengajak kok. PDI bisa mengajak PKS yang punya 5 kursi, atau Nasdem yang punya 10 kursi, atau P3 yang punya 4 kursi. Kan cukup. Sudah cukup untuk mendaftarkan sebagai syarat mendaftarkan calon. Jangan dikira loh, Kiai Marzuki yang dicopot dari jabatan ketua PWNU oleh PBNU. Nah, simpati orang NU beliau terus berkurang. Oh, jangan salah. Kiai Marzuki itu diturunkan dari efek dari Pilpres kemarin. Beliau ingin menjaga marwah agar NU benar-benar tak masuk di wilayah politik praktis. Tidak diumbang-ambingkan kekuasaan. Ini maksudnya Kiai Marzuki. Malah dikira beliau tidak mendukung Prabowo Gibran. Lah makanya yang diuntungkan dengan sikap kritis beliau itu malah PKB. Mereka dapat tambahan 2 kursi loh di pemilu legislatif di tingkat provinsi. Nah, mungkin bila dilihat kursi di kabupaten kota di wilayah Jawa Timur bisa lebih banyak lagi. Nah, di PDIP selain nama Bu Risma,
Ada nama yang tidak bisa disepelekan, bisa diremehkan. Beliau adalah Pak Abdullah Azwar Anas. Perjalanan politiknya moncar dan jabatannya sekarang adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Sebelumnya pernah jadi kepala LKPP, itu loh, kepala lelang negara yang bagian pengadaan barang dan jasa itu loh. Jadi kepala LKPP itu nggak gampang, rawan tersandung kasus dan itu mulus dia tidak kena kasus. Nah, karena kan bisa kong kaling kong sama si peserta lelang dan sebagainya sehingga bisa menguntungkan dia, itu nggak pernah dilakukan oleh Pak Azwar. Buktinya ya tidak terseret kasus apapun. Nah, pernah jadi Bupati Banyuwangi 2 periode sampai Banyuwangi sekarang jadi moncar bagus, salah satu destinasi wisata. Itu karya beliau. Orang mau ke Bali lebih enak nginep di Banyuwangi karena Banyuwangi sekarang udah bagus. Ya itu hasil karya Pak Azwar Anas. Hanya bila dibanding dengan Bu Risma, ya masih kalah terkenal. Ya maklum lah, wong Bu Risma mimpin ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya, dan cukup moncer memimpin Jawa Timur. Punya penghargaan-penghargaan yang cukup bagus di Surabaya. Nah, pemberitaannya lebih luas dibandingkan sama Banyuwangi ya, karena ibu kota Jawa Timur. Nah, kembali ke soal Pak Halim Iskandar ini. Dalam sudut pandang Begawan, ya, ini menurut Begawan loh. Sudahlah, Pak Halim tuh fokus saja jadi wakil rakyat. Jadi anggota DPR untuk ngurusi rakyat. Nanti kan bisa itu. Program-program yang pernah dia impikan untuk pendampingan desa. Dia lakukan melalui parlemen, melalui tugas sebagai wakil rakyat. Tidak perlu maksa jadi wakil gubernur lah. Lawang adiknya yang jadi cawapres saja genah yoga berkutik. Kalah. Makanya sebaiknya tidak main-main lah dengan pilkada besok itu. Masa di Jawa Timur yang selama ini dikenal dengan kandang PKB sama PDIP itu dua-duanya sama kuat. Lalu kemudian malah dipimpin dari pemenang pilpres kan ya lucu lah. Apa rakyat Jatim nggak makin ditinggal nanti? Itu ya, ini pesan Begawan ini serius ini untuk pilkada Jawa Timur. Oke ya, salam Begawan. Sampai jumpa besok malam. Dadah.